Shalom, selamat malam, Sobat Bara Digital Ministry. Malam hari ini tema yang akan kita renungkan bersama terkait juga tentunya dengan persiapan menyambut pemilu yang akan menjadi sebuah kesempatan yang Tuhan berikan juga bagi kita untuk berbagian di dalamnya. Temanya adalah pemimpin pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab suci kita melihat ada beberapa kesempatan Tuhan memilih pemimpin. Nah, ada dua tokoh yang malam hari ini akan kita lihat bersama. Yang pertama adalah Yosua. Dan nanti yang kedua kita akan melihat tentang Raja Koresh. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1-8 menunjukkan tentang pemilihan Yosua. Saya akan bacakan bagi kita. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan, Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti apa yang perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah patah hati. Ini adalah bagian pertama, tokoh yang pertama, yaitu Yosua, yang sudah dipersiapkan di dalam pelayanannya untuk kemudian menggantikan Musa pada waktu Musa telah lanjut usianya. Ini menjadi sebuah teladan yang menarik, bagaimana pemimpin itu adalah orang yang dikader, dipersiapkan dengan baik, dan tentunya juga orang yang diharapkan akan melanjutkan rencana Allah, khususnya bagi umat Allah dalam konteks bangsa Israel. Lalu yang kedua, kita akan melihat seorang pemimpin yang lain. Ini adalah seorang yang bukan dari bangsa Israel. Yesaya 44 dan 45 memberikan pernyataan tentang orang ini, tentang sang raja yang bernama Koresh ini. Mari perhatikan Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Koresh. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Dilanjutkan dalam Yesaya 45 ayat 1-8. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Aku sendiri
hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Menarik ya. Sekalipun engkau, Kores, tidak mengenal Tuhan. Ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Diulang lagi. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua orang pemimpin dari latar belakang yang tentunya sangat berbeda, tetapi dipilih Tuhan sebelumnya untuk boleh memimpin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dua pemilihan ini, yaitu pemilihan Yosua dan Kores, yang saya garis bawahi, sebenarnya Tuhan sedang menegaskan betapa Tuhan peduli dengan umatnya. Karena itulah dia membangkitkan pemimpin untuk apa? Bahkan Kores yang tidak mengenal Tuhan, tadi dikatakan, aku mengangkat engkau karena Israel pilihanku. Tuhan peduli dengan umatnya. Dan hal ini juga menunjukkan cara Tuhan bekerja melalui pemimpin untuk menggenapkan rencananya. Di dalam kehidupan kita juga diperhadapkan dengan banyak kesempatan memilih. Sebagai umat Kristen, kita sering dihadapkan pada situasi akan menentukan pilihan pemimpin, baik dalam lingkup gereja maupun juga masyarakat. Dan kiranya kisah Yosua dan Kores menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana Tuhan memilih pemimpin dan bagaimana kita harus meresponi pemilihan tersebut. Tentunya dalam waktu yang singkat kita tidak bisa menelaah semuanya, tetapi kalau kita perhatikan bahwa Tuhan adalah Allah yang memimpin segalanya, memimpin sejarah. Mungkin dalam keterbatasan kita sebagai manusia, merasa Tuhan mengapa dia yang harus memimpin? Kenapa Tuhan pakai orang yang seperti ini? Seperti Kores misalnya. Tetapi ini ternyata di dalam pemilihan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Allah punya rencana yang seringkali belum bisa kita pahami sepenuhnya. Saudara, kalau melihat bagaimana proses bangsa Israel sebagai sebuah bangsa, mulai dari bangsa yang teokrasi sifatnya, Allah pemimpin sejati. Masih ingat ketika Allah memanggil Abraham, lalu kemudian keturunannya menjadi sebuah bangsa, Allah membangkitkan Musa. Musa digantikan Yosua. Ini masa-masa teokrasi. Allah yang memimpin umatnya melalui pemimpin yang Allah tentukan. Tetapi kemudian kita melihat masa peralihan, ada masa hakim-hakim, dan kemudian masuklah di dalam masa kerajaan. Itu masa monarki. Jadi dari sebuah teokrasi menjadi monarki, dan kemudian kita melihat bagaimana raja digantikan oleh keturunan berikutnya dan seterusnya. Tetapi juga Tuhan mengizinkan Israel ditaklukkan oleh monarki yang lain, sehingga orang seperti Kores bisa menjadi pemimpin karena pada waktu itu
kerajaan Babel yang kemudian ditaklukkan oleh Asyur, kemudian ditaklukkan oleh Media Persia, dan kita mengetahui Koresh adalah pemimpin dari Persia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa di dalam sejarah, bahkan ketika umat Allah tidak punya kesempatan memilih, ini beda sekali dengan zaman kita yang demokrasi sekarang ya. Ketika masa itu Allah menunjuk. Lalu di dalam masa raja-raja, raja karena keturunan, seolah-olah otomatis menjadi raja karena dia keturunan raja. Dan sekarang kita masuk di dalam masa yang demokrasi, kita rakyat ikut menentukan pilihan. Saya pikir ini menjadi satu hal yang menarik untuk sama-sama kita terlibat di dalam kesempatan memilih ini. Tetapi ada beberapa prinsip dari dua tokoh ini yang saya ingin kita pahami. Yang pertama, sadarilah betul Tuhan yang memilih pemimpin. Yosua, kepemimpinannya berdasarkan kepercayaan dan ketaatan. Musa telah mempersiapkan Yosua. Yosua memiliki karakter yang bisa dipercaya, seorang yang taat dan juga berani. Sehingga dalam penerapan masa kini, tentunya ini prinsip yang bisa kita terapkan untuk pemimpin. Saudara, carilah pemimpin yang tentunya bisa dipercaya, yang juga punya keberanian, punya ketaatan, tentunya juga peduli dengan masyarakat. Tetapi kita juga dibuat cukup terkejut dengan Tuhan yang memilih seorang seperti Koresh, raja non-Yahudi yang dipilih Tuhan. Ini menunjukkan Tuhan dapat menggunakan siapa saja, bahkan di luar komunitas iman untuk melaksanakan kehendaknya. Ini menjadi satu hal yang saudara dan saya harusnya juga pelajari. Karena itu, dalam penerapannya kita pun harus terbuka kepada cara-cara tak terduga Tuhan dalam memilih pemimpin. Tapi apakah berarti jika demikian, kalau Tuhan bisa saja membangkitkan raja mana saja untuk memimpin, apakah berarti kita tidak mempersiapkan pemimpin dengan baik, tidak mengkader dengan baik, tidak memilih pemimpin dengan tepat? Saya pikir tentunya tidak. Penting sekali punya hikmat di dalam memilih pemimpin. Kalau saudara mempelajari di dalam Alkitab, bagaimana pemimpin-pemimpin yang baik itu disiapkan Tuhan, dan kemudian di dalam hikmat Tuhan, hikmat para nabi khususnya waktu itu yang mengurapi, bisa melihat orang yang tepat. Marilah kita menggunakan hikmat dari Tuhan dalam memilih juga pemimpin bagi bangsa kita. Kiranya kita tidak hanya menjadi pengamat yang pasif dalam pemilihan pemimpin, tetapi aktif mencari hikmat dari Tuhan. Tentunya setiap pilihan itu pasti punya dampak penting dalam melanjutkan rencana Tuhan bagi komunitas dan bangsa. Oleh karena itu pentingnya kita terus berdoa dan pentingnya terus mengenal nilai-nilai kerajaan Allah di dalam proses kepemimpinan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah saya sepakat dengan apa yang saya baca di dalam surat penggembalaan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di dalam menyikapi pemilu 2024. Saudara, saya akan membacakan beberapa bagian yang bisa menjadi seperti panduan bagi kita dan juga dorongan bagi kita. Menyikapi pentingnya pemilu 2024 bagi perjalanan hidup bangsa dan negara, maka PGI mendorong semua warga gereja untuk mendoakan kesuksesan pemilu. Peliharalah sikap optimis dan pupuklah pengharapan. Berpartisipasilah secara kritis dan bermartabat dalam penyelenggaraan pemilu untuk menghadirkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bangsa ini. Dan untuk maksud itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, memandang perlu untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran dalam kerangka pastoral. Nah, saudara bisa melihat beberapa bagian yang disampaikan. Maka yang pertama adalah tentang pemilu sendiri.
Pemilu adalah sarana bagi warga gereja yang adalah warga negara juga tentunya, bersama pemerintah melaksanakan panggilan kudusnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Di dalam pemilu, warga negara memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Jangan lupa dalam pemilu kita juga memilih caleg-caleg yang akan menentukan kebijakan nasional ke depan. Karena itu berdoalah untuk keberhasilan penyelenggaraan pemilu, mintalah hikmat dan tuntunan Allah untuk menggunakan hak pilih saudara-saudara secara bebas bertanggung jawab demi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan bangsa kita. Saudara bisa memperhatikan, tidak semua akan saya bacakan. Bagian yang berwarna biru saya highlight, pemilu yang bermartabat harus menjauh dari praktik korupsi, politik uang, politisasi identitas pemilih, manipulasi kekuasaan dan hukum, pelintiran kebencian dan penyebaran hoaks. Lalu PGI memberikan seruan, pertama, kepada lembaga penyelenggara pemilu. PGI mendorong untuk sungguh-sungguh mengedepankan aturan dengan berani, murni, konsekuen, dan konsisten. Lalu kepada warga gereja yang ikut dalam kontestasi politik nasional dan daerah sebagai caleg tentunya. Ingatlah bahwa politik bukan lahan untuk mencari kekuasaan. Nah, bagi saudara-saudara yang berkontestasi, kiranya tetap mengingat panggilan kita. Tetapi menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. PGI juga memberikan seruan kepada gereja. Saudara perhatikan, kami mengingatkan bahwa gereja ditempatkan Allah di dalam kota, bukan untuk berdiam diri atau sebaliknya berkompromi pada kebobrokan. Gereja ditempatkan untuk mendoakan dan mengupayakan kesejahteraan bangsa ini. Dalam pelaksanaan pemilu, kami mengajak gereja-gereja secara institusional untuk tidak memihak kepada calon pemimpin, caleg, atau partai politik tertentu. Alasannya mengapa? Karena pilihan kita sangat majemuk. Maka gereja tidak harus terlibat di dalam politik praktis sampai menentukan atau meminta orang untuk memilih calon tertentu dan caleg tertentu. Tetapi tolonglah jemaat Tuhan. Dan sebagai bagian terakhir yang diingatkan, untuk warga gereja, untuk kita semua. Pertama, saudara luangkan waktu pelajari calon-calon yang berkontestasi. Tentunya kita bisa membaca visi misi mereka. Lalu hindari terjebak pada visi misi janji-janji yang manis semata. Tetapi belajarlah untuk melihat secara utuh. Ketiga, tolaklah politik uang dan politisasi suku, agama, ras, antar golongan, dan sebagainya. Keempat, jauhilah hoax, ujaran dan pelintiran kebencian, provokasi, intimidasi, polarisasi atas dasar pilihan politik yang berbeda. Yang kelima, berpartisipasilah sebagai relawan untuk mengawasi dan menjamin berlangsungnya pemilu secara jujur dan adil. Dan terakhir, ingatlah bahwa partisipasi saudara sekalian tidak semata-mata merupakan panggilan kebangsaan, tetapi juga panggilan iman dan pengutusan untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Di atas semuanya itu, kami mengingatkan saudara-saudara bahwa gereja-gereja di Indonesia dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Hal mana dinyatakan melalui partisipasi dalam pemilu 2024 secara positif, kritis, kreatif, dan realistis. Dan dengan tetap berpengharapan demi transformasi menuju masyarakat berkeadapan. Saya tutup dengan ayat berikut. Amsal 29 ayat 2. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Mari terlibat dan terus berdoa untuk pemilu 2024. Tuhan memberkati kita.
Terima kasih Pendeta Alexander yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ini merupakan topik yang sangat menarik karena tinggal 1 minggu lagi kita akan mengadakan pemilihan ya, memilih calon presiden dan wakil presiden yang ada di negara kita. Dan saat ini saya akan eh, memberi kesempatan bagi rekan-rekan di luar sana yang ingin memberikan pertanyaan seputar topik malam hari ini. Silakan langsung saja diketik di kolom komentar dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Dan di sini sudah ada pertanyaan pertama. Seperti yang Ya, Neta Alexander sampaikan tadi bahwa setiap kita memilih, kita harus memilih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah bagaimana kita tahu kehendak Tuhan ketika kita memilih, ketika kita nantinya datang ke TPS, memilih yang terbaik, memilih sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Seperti tadi Pendeta Alexander juga mengatakan, lihatlah visi misi mereka. Namun kalau kadang-kadang justru dalam pemikiran kita sebagai masyarakat Indonesia, walaupun mungkin visi misi kelihatan bagus, tapi karena melihat misalnya ada yang kelemahan yang satu, ada kelebihan yang satu, dan akhirnya kadang-kadang banyak orang yang akhirnya berpikir bahwa bagaimana saya bisa memilih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana menjawab ini? Saya persilahkan Pak. wah ini pertanyaan yang sulit ya Bu ya, karena realitanya kita diminta berpartisipasi sementara yang kita pilih ini juga adalah manusia yang tidak sempurna. Orang-orang yang makanya saya juga selalu ingatkan ya ketika kita mendukung ya, jangan kemudian sepertinya kita ada yang seolah-olah seperti mendukung Tuhan begitu ya. Orang ini tidak bisa salah, tidak mungkin salah. Semua calon yang ada, baik yang adalah capres, cawapres maupun juga caleg adalah orang-orang yang tentunya tidak sempurna, punya kelebihan tentunya, tetapi juga ada kelemahan. Dan karena itu Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita ya, sehingga Bapak Ibu tentunya ini yang saya rasa mungkin kita yang masih kurang untuk menggali, mencari tahu, khususnya yang caleg ya. Kalau yang capres, cawapres kita sudah lihat ya ada debat ya, tapi seringkali kita jangan lupa nanti kita tidak hanya akan mendapat satu kertas untuk capres dan cawapres, kita juga akan mendapatkan untuk memilih yang lainnya ya, calon-calon legislatif baik di DPR, DPRD, ya, DPD, sehingga saya pikir ya ini memang tugas berat juga ya dalam 1 minggu ini ya saudara paling tidak bisa tahu, kenal gitu ya siapa yang dipilih. Nah, lalu tahunya dari mana ya? Silakan akses situs KPU dan seterusnya, itu ada bagian tentang mengenal siapa caleg dalam dapil Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ya, realitanya seringkali ya di dalam keterbatasan kita memilih calon yang juga terbatas, saya pikir ya disitulah Tuhan ingin kita untuk menggunakan semua kemampuan yang ada, daya pikir kita, kekritisan kita. Berbeda dengan sistem teokrasi, kita kayaknya tidak diajak untuk terlibat. Sistem monarki juga, kita mungkin bahkan tidak ikut terlibat. Tetapi ya sistem yang adalah demokrasi ini menjadi salah satu cara memilih pemimpin yang di dalamnya rakyat diajak untuk terlibat. Memang harus kita sadari ya bahwa suara terbanyak, apakah itu pasti suara Tuhan, apakah Vox Populi, Vox Dei, ya kita tidak bisa berkata persis seperti itu. Tetapi mungkin iman dan keyakinan kita bahwa siapapun yang terpilih, Tuhan tetap adalah Raja yang akan mengatur, menolong kita, sehingga pengharapan kita umatnya adalah kepada Tuhan. Sehingga di dalam Alkitab, misalnya Tuhan berkata melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang disuratinya, karena rohaninya Timotius, berdoalah untuk raja-raja. Karena ya kesejahteraan kita juga bergantung ya, berdoalah buat mereka yang memerintah. Nah, sehingga mari dengan semua kapasitas yang kita miliki, yang tentunya juga saudara harus pahami bahwa tidak sepenuhnya kita adalah orang-orang yang sudah pasti tahu dan pasti mengerti semuanya, tetapi mari kita minta ya, supaya di dalam anugerah Tuhan, dalam hikmat Tuhan, kita bisa memilih yang tepat. Dan kalaupun bukan pilihan kita yang akhirnya memimpin,
kita pun juga dengan besar hati tetap menjadi orang-orang Kristen yang berdoa untuk orang-orang yang Tuhan izinkan memimpin kita ke depannya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Iya, terima kasih. Kalau dalam situasi di mana kita mungkin juga misalnya melihat kelemahan ya, kadang-kadang masih di dalam porsi pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita lihat ada orang yang didukung karena ini akhirnya takut untuk memilih, karena visi misi yang tidak jelas juga takut memilih. Apakah pilihan untuk golput merupakan salah satu cara terbaik untuk tidak memilih karena takut nanti pemimpin ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Nah, bagaimana hal ini, Pak, supaya jangan sampai ada orang-orang percaya karena ragu akhirnya tidak memilih, padahal kita sudah diberi kesempatan untuk bisa memilih pemimpin yang Tuhan kehendaki. Bagaimana menjelaskan hal seperti ini, Pak? Iya, jujur saja ada banyak cara melihat, tetapi dalam pemahaman dan juga keyakinan saya sebagai warga negara, yang juga tadi dikatakan dalam surat PGI, saya setuju ya, bahwa partisipasi kita ini bukan sekadar panggilan kebangsaan, tetapi juga panggilan iman dan pengutusan. Memiliki pilihan, memakai hak pilih kita, tidak memilih untuk golput menjadi sebuah partisipasi, bahwa kita punya kerinduan, keinginan, harapan untuk pemimpin bangsa ini. Sementara kalau golput itu saya melihatnya seperti kita memberikan hak kita kepada orang siapa saja deh gitu ya. Karena mau kita golput atau kita memilih kan tetap akan ada pemimpin yang terpilih ya. Nah itu bagi saya menjadi sebuah hal yang sebenarnya perlu kita hayati lebih dalam. Apakah memang ketika tidak ada yang baik atau yang kita anggap baik, lalu kemudian kita berkata ya sudah, tidak sama sekali. Nah, dengan demikian saya pikir jadi sebuah refleksi ya, bagaimana Tuhan memberikan hak kepada kita, dan kita pakai hak kita dengan baik, tetapi kemudian kita juga meyakini bahwa Tuhan yang akan menentukan hasilnya. Tetapi kita sudah berbagian di dalam memberikan suara kita, yang saya pikir itu di dalamnya ya, waktu saudara memberikan suara, di dalamnya kan ada kerinduan, ada harapan, ada visi yang saudara miliki, yang bagi saya bukan hanya untuk pemimpin yang saudara pilih, tetapi seperti yang sebenarnya tadi Alkitab katakan, Tuhan sangat mengasihi umatnya, sehingga pemimpin yang dipilih, kita pilih orang yang akan menjadi berkat bagi umatnya, kan? Itu yang menjadi harapan kita. Kita taruh harapan kita kepada orang-orang yang akan menjadi berkat. Sehingga sebenarnya demi kemajuan bangsa, membangun bangsa ini, maka saudara dan saya sebaiknya menggunakan hak pilih kita. Nah, saya melihatnya seperti itu, dan di dalamnya kita akan akhirnya juga ditolong untuk punya harapan. Karena saya takutnya kalau golput, dia juga nggak punya harapan, nggak punya cita-cita, nggak punya mimpi. Mau bangsa ini hancur, hancur aja. Tetapi di dalam partisipasi sebenarnya kita dibawa untuk juga punya pengharapan seperti yang saya pikir Alkitab ingatkan bagi kita. Baik, terima kasih Pendeta Alexander untuk jawabannya. Di sini juga ada pertanyaan dari Bejana Hidup. Menurut Pak Alex, apa yang menjadi standar pemimpin yang tepat dalam memimpin suatu bangsa, atau mungkin sesuai dengan kata Alkitabiah di dalam rangka memilih pemimpin tentunya di tanggal 14 Februari nanti? Bagaimana menanggapi hal ini, Pak? Saya persilahkan. Saya pikir Alkitab sudah jelas juga ya, menyatakan bahwa Allah memilih pemimpin secara khusus di tengah konteks Israel adalah orang yang akan melanjutkan tugas kepemimpinan untuk umat Allah. Jadi sebenarnya kalau secara khusus kita bisa katakan tentunya orang yang takut akan Tuhan. Dalam konteks luas tentunya orang yang punya ketakwaan, kira-kira seperti itu. Tetapi juga orang yang bisa menggunakan kekuasaannya justru untuk melayani kepentingan masyarakat. Nah, tetapi sekali lagi,
kita diberikan sebuah gambaran juga bahwa ada orang seperti Koresh yang ternyata politik luar negerinya adalah menyuruh Israel pulang, sehingga justru ketika mereka pulang, dia memberikan semua yang mereka butuhkan, bait Allah bisa kembali dibangun. Jadi saya harus mengatakan, siapkan pemimpin terbaik dalam gereja, di dalam masyarakat, orang-orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, bertakwa kepada Tuhan, dan juga punya kepedulian besar kepada masyarakat. Saya pikir ini dua ciri yang baik, dan kita akan melihat ya, Tuhan sanggup berkarya. Bahkan ketika orang seperti yang kita sudah punya kriteria itu tidak terpilih pun, Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap Raja yang memerintah, bahkan melalui orang-orang yang kayaknya tidak masuk dalam hitungan kita. Nah, di sini saya pikir ya, ini jadi sebuah respon yang kalau nanti ada waktu diskusi lebih jauh, kita memang bisa melihat, jangan-jangan juga Tuhan menghadirkan pemimpin-pemimpin seperti itu untuk sebuah maksud yang mungkin melampaui apa yang kita sanggup pikirkan. Jadi itu ya, dua hal itu yang saya pikir secara vertikal tentunya dia orang yang punya rasa hormat lah kepada Allah, dan tentunya juga yang kedua horizontalnya dalam panggilan dia dapat kuasa dia pakai untuk melayani masyarakat. Baik, terima kasih Pendeta Alexander. Ini juga ada pertanyaan Pak. Mungkin ini kadang-kadang seringkali dianggap lelucu sih ya. Kadang ada dalam satu keluarga karena yang satu pilih gubuk A, yang satu pilih gubuk B, akhirnya berantem, bertengkar begitu ya, tidak berbicara, bahkan satu keluarga begitu ya. Ada teman yang pernah sharing di dalam keluarga mereka itu sering sekali bertengkar karena yang satu pilih yang bagian A, yang satu pilih bagian B. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap menjaga kerukunan walaupun mungkin kita memiliki pilihan kita masing-masing, memilih pemimpin yang sesuai dengan apa yang Tuhan telah tunjukkan dalam hati kita. Jadi bagaimana kita tetap hidup damai di tengah, ya mungkin kita lihat politik yang saat ini mungkin semakin panas, tapi kita sebagai umat Tuhan tetap berdamai, justru semakin lebih kuat dan semakin erat dan saling mendukung. Wah, ini memang menarik dan fenomena yang terjadi ya. Sudah ada yang beberapa left grup WA gitu ya. Karena apa? Wah, tiap kali yang satu kampanyein pilihannya sehingga akhirnya saya keluar aja. Bahkan itu dalam sebuah keluarga di meja makan yang harusnya damai, terjadi pertikaian, bahkan rasanya di situ saya lihat justru lebih sengit ya, bukan debat capres-cawapres yang paling sengit, yang debat di rumah masing-masing ya, dan di grup WA masing-masing jauh lebih sengit biasanya. Capresnya saja satu sama lain, habis itu salaman gitu ya. Di rumah, udah banyak yang nggak mau salaman gitu ya. Pada itu hal-hal yang bagi saya sebenarnya ingatlah, kita memilih pemimpin. Dan mereka bukan orang suci, saints yang tidak punya dosa, tidak punya masa lalu, tidak punya kesalahan. Kita pun bahkan tidak tahu kalau mereka dapat kesempatan memimpin, apakah mereka akan menjalankan dengan tepat atau tidak. Tetapi kita yang harusnya bisa melihat bahwa ya itulah perbedaan. Ada perbedaan, ya kita hargai, kita hormati, dan kita saling terbuka melihat satu sama lain. Ini kan bukan masalah, kadang saya lihat ya, orang kayak pilihan kita itu seolah-olah kalau dia maka yang lain harus tidak ada, mati saja begitu ya. Yang menariknya nanti siapa tahu ketika terpilih salah satu malah dia merangkul yang lain. Kita masih tidak ngomongan sama keluarga kita, padahal nanti mereka udah damai-damai aja. Nah, jadi saya pikir tempatkanlah pemilihan itu di dalam konteks yang tepat. Saya ingat kalau di rumah, misalnya di atas meja makan, ada ayam, mungkin ada ikan, ada sayur, ada sop. Mungkin kita semua punya masakan yang kita favorit ya. Tapi kita bisa kok duduk sama-sama makan gitu ya. Kita bisa ngobrol, yang satu senangnya ikan, hanya ambil ikan, tidak mengambil ayam. Yang satu hanya suka ayam. Jadi kita tidak mempermasalahkan ketika, wah ini ayam yang terbaik, maka semua yang ada di meja ini harus diganti ayam begitu.
Suasana kita waktu makan aja bisa kok. Kenapa ketika milih pemimpin akhirnya seolah-olah kalau pemimpin saya yang menang, saya habisin pemimpinmu. Atau pemimpinnya damai-damai, kita yang sudah tidak berdamai ya. Ingat ya, setelah debat aja mereka salaman gitu ya. Jangan sampai kita di rumah malah nggak salaman, malah nggak ngomongan. Dalam hal ini saya pikir itu damai itu harusnya hadir di dalam rumah kita juga. Baik, terima kasih Pendeta Alexander mengingatkan ya Sama-sama. setiap kita yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Mari kita tetap menjaga kedamaian dalam keluarga kita ya. Jangan sampai keluarga kita berantakan. Bahkan mungkin ada grup-grup yang kita keluar saat ini karena Ya, melihat ada yang share apa segala macam. Marilah kita tetap berpegangan tangan, bersatu, terus mendoakan dan terus bergumul. Biarlah di tanggal 14 Februari kita bisa datang untuk memberi jawaban dan kita bisa memilih pemimpin yang Tuhan telah tentukan dalam setiap hati kita masing-masing. Dan buat rekan-rekan di luar sana mungkin yang tadi ketinggalan live pada malam hari ini, atau mungkin ada juga pertanyaan saya masih bingung memilih pemimpin yang mana, sebenarnya ini sudah dijawab oleh Pendeta Alexander tadi, dan setiap rekan-rekan Bara mungkin bisa menonton ulang siaran pada malam hari ini supaya kita bisa lebih dicerahkan lagi bagaimana kita harus memilih pemimpin yang tepat. Baik, sebelum kita mengakhiri pada malam hari ini, mungkin ada closing statement yang ingin Pendeta Alexander sampaikan kepada setiap kita. Saya persilahkan Pak, kemudian nanti memohon untuk memimpin kita dalam doa penutup pada malam hari ini. ya, saya hanya ingin mengingatkan ayat tadi saja, sekali lagi Amsal 29 ayat 2. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam anugerah Tuhan menggunakan hak pilih kita, dan mari sama-sama berdoa agar kiranya Tuhan memberikan bagi bangsa kita pemimpin yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya, yang juga akan memajukan masyarakat dan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak apa yang kami malam hari ini renungkan. Mungkin begitu sulit bagi kami untuk menentukan pilihan juga di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Tetapi kami diingatkan bahwa Tuhan berkenan melibatkan kami dalam sebuah proses untuk memilih pemimpin di bangsa kami. Di dalam pemilu tahun ini, 14 Februari 2024, kami berdoa, nyatakanlah kuasa-Mu, pakailah kami semua juga dalam proses demokrasi ini untuk memilih pemimpin yang di dalamnya kami menaruh kerinduan, harapan yang sebenarnya harusnya terus kami taruh kepada Tuhan. Sehingga ketika kami memilih pun dalam hikmat yang dari Tuhan, di situ tercermin kerinduan kami, keinginan kami, harapan kami. Bukan hanya untuk sang pemimpin, tetapi untuk bangsa kami ya Tuhan ke depannya. Dan siapapun pemimpin yang terpilih, biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Berilah juga kedamaian di tengah-tengah masyarakat, khususnya juga di rumah tangga yang mungkin di dalamnya ada perbedaan-perbedaan pilihan. Biarlah kami bukan menjadi orang-orang yang saling terpecah belah, tetapi dalam keluarga kami juga boleh bersatu, melihat bahwa kami semua sebenarnya merindukan pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Dan kalau juga Tuhan menjelang pemilu ini kami terus berdoa, berikan kedamaian di bangsa kami, berikan ketenangan, jauhkan kami dari perpecahan, dan berikanlah damai-Mu hadir. Dan itulah yang kami rindukan. Berkati gereja Tuhan juga untuk terus menyuarakan suara kenabian, untuk boleh menolong setiap jemaat, boleh ikut berpartisipasi, dan juga menjaga dengan baik pemilu 2024 ini. Sekali lagi kami bersyukur untuk malam hari ini, bersyukur untuk Bara Digital Ministry. Berkati seluruh rekan-rekan yang mengerjakan di balik layar, yang terus menopang, dan kiranya boleh jadi berkat besar bagi banyak orang. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.
Kami dari Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Alexander yang sudah melayani pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Bara Digital Ministry yang senantiasa setia mendukung pelayanan Bara dan bahkan setia mengikuti live Bara setiap hari. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini itu terus mengingatkan kita untuk senantiasa mengandalkan Dia. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti live Bara setiap hari jam 7 malam. Saya Sinta Lestari dari Bara Digital Ministry mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.